Kita sekarang akan membahas tentang sakramen-sakramen, atau bahasa aslinya itu tentang misteri-misteri. Nah, misteri di sini artinya bahwa apa yang dilihat oleh mata itu berbeda dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Ini misteri dalam gereja mula-mula, gereja purba. Apa misteri itu apa yang dilihat oleh mata itu sesungguhnya berbeda dengan apa yang dilihat dalam kenyataan begitu. Nah, seperti mujizat itu juga misteri, karena Allah bekerja di dalam sebuah yang tidak kita lihat. Nah, kita lihat sekarang mengenai misteri-misteri di dalam gereja. Sebenarnya apa yang tidak terlihat itu semua bisa dikatakan misteri. Yang dilihat oleh mata itu bisa dikatakan misteri. Jadi secara garis besar misteri itu ada misteri baptisan kudus, misteri sakramen atau pengurapan kudus, dan misteri-misteri yang nomor 3, misteri perjamuan kudus. Perjamuan kudus, kemudian misteri pengakuan dosa, kemudian misteri perminyakan kudus atau misteri kesembuhan, misteri pentahbisan kudus atau imamat kudus, serta misteri pernikahan kudus. Kita akan membahas satu-satu. Yang hari ini kita akan bahas sakramen baptis dulu, atau misteri baptis. Kata baptis ini yang penting sekali ya. Misteri baptis, sesungguhnya apa yang terjadi di dalam baptisan itu. Artinya misteri tadi apa yang kita lihat berbeda dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Kata baptis berasal dari kata Yunani baptismos yang berasal dari akar kata baptiso, aku menyelam atau aku mencelup. Ini adalah misteri jalan masuk pertama ke dalam keselamatan yang telah dikerjakan Kristus, yang dialami di dalam gereja Kristus oleh iman kepada Kristus dan karyanya itu melalui kuasa Roh Kudus. Orang percaya dijadikan manunggal dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kita baca ayatnya dari Roma 3 Roma 6 ayat 3 sampai 11. Saya ingin menggunakan bahasa Jawa yang kaya seperti bahasa Yunani, seperti bahasa asli dari kitab suci, yaitu bahasa Yunani itu sangat kaya istilah-istilah, sedikit-sedikit satu mempunyai perbedaan dalam setiap kata. Makanya saya menggunakan bahasa Jawa, Roma 6 ayat 3 sampai 11. Mati lantangi kelawan Sang Kristus. Ayat, apa kowe padha ora sumurup yen kita kang wis padha kabaptis ana ing Sang Kristus iku ateges wis padha kabaptis ana ing sedane. Dadi kita wis padha nderek kakubur kelawan panjenengane sarana baptis ing pati mau, supaya padha kaya dene Sang Kristus wis kawungokake saka ing antarane wong mati
dening kamulyane Sang Rama. Mengkono uga kita bakal urip ana ing sajroning urip kang anyar. Sebab yen kita wis padha nunggal kelawan apa kang padha karo sedane, kita iya bakal padha nunggal kelawan apa kang padha karo wungune. Amarga kita padha sumurup yen kamanungsan kita kang lawas iku wis nderek sinalip, supaya awak kita dununging dosa kita iki sirna panguwasane, lan kita padha ora ngawula marang dosa meneh. Sebab sapa sing wis mati iku wis luar saka ing dosa. Dadi yen kita wis padha nderek kalawan Sang Kristus, kita padha pracaya yen iya bakal padha urip kelawan panjenengane uga. Amarga kita padha sumurup yen Sang Kristus sawuse kawungokake saka ing antarane wong mati ora seda meneh, sipati wis ora nguwasani panjenengane meneh. Awit sedane iku seda tumrap ing dosa, mung sepisan kanggo salawase, lan gesange iku gesang lumados marang Gusti Allah. Semono uga enggonmu mawas iya mengkene. Kowe wis padha mati tumraping dosa, nanging kowe padha urip lumados marang Gusti Allah ana ing Sang Kristus Yesus. Nah, itu ayatnya, bahwa yang terjadi ketika dengan demikian manusia lamanya dikubur bersama penguburan Kristus melalui penyelaman ke dalam air itu, dan manusia barunya dilahirkan bersama kebangkitan Kristus dari kuburan. Ya, kita lihat lagi dari Kolose 2. Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Ana ing panjenengane enggonmu padha katetaan, dudu tetak kang katindakake dening manungsa, nanging sarana supite Gusti Kristus kang awujud pangrocating badan kang kadosan. Merga ana ing panjenengane kowe padha nderek kakubur sarana baptis, lan ana ing panjenengane nderek katangake dening pracayamu marang panguwasane karyane Gusti Allah, kang wis ngawungokake panjenengane saka antarane wong mati. Jadi yang terjadi adalah ketika keluar dari air itu, ini terjadi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja pada saat misteri baptisan itu dilaksanakan, sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 13. 1 Korintus 12 ayat 13. Margo kita kabeh dadiya wong Yahudi, dadiya wong Yunani, dadiya batur tukon, dadiya wong merdika, wis padha kabaptis dadi badan siji, padha kaombenan ing tunggal roh. Nah, jadi melalui baptisan oleh air dan kuasa Roh Kudus,
yang bekerja dalam sakramen itu orang percaya mati bagi manusia lamanya dan dilahirkan dalam manusia baru dan mengalami dilahirkan kembali, yaitu dilahirkan dari air baptisan dan roh, yaitu Roh Kudus yang bekerja dalam peristiwa misteri atau sakramen itu, sehingga ia dimungkinkan untuk melihat kerajaan Allah dan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, kita lihat dari Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Gusti Yesus mangsuli pangandikane, satemen-temene pituturku ing kowe, wong menawa ora kalairake meneh mesti ora bisa weruh kratoning Allah. Unjuke Nikodemus, tiyang sampun sepuh mekaten anggenipun saged lair kados pundi? Napa saged lumebet malih dhateng guwa garbaning biyungipun lajeng kalairaken malih? Paring wangsulane Gusti Yesus, satemen-temene pituturku ing kowe, wong menawa ora kalairake saka banyu lan roh mesti ora bisa lumebu marang kratoning Allah. Nah, jadi karena oleh baptisan ini orang percaya dimanunggalkan dengan penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, yang melaluinya Kristus menyelamatkan manusia. Maka orang percaya tadi disatukan dengan karya penyelamatan Kristus, sehingga ia menerima pengampunan dosa dan diberi karunia Allah dengan Roh Kudus-Nya. Jadi di Kisah 2 ayat 38. Wangsulane Rasul Petrus, kula aturi sami meratobat sarta panjenengan piyambak-piyambak sami kabaptisa ing asmanipun Gusti Yesus Kristus amrih angsala pangapuntening dosa. Panjenengan satemah panjenengan sami badhe nampeni peparing Roh Suci. Nah, yang menjadikan dia memiliki hidup baru dan mampu menapak jalan kekudusan yang menuju keselamatan kekal. Inilah misteri baptisan yang terjadi, bahwa apa yang dilihat dalam mata hanya melihat seseorang itu ditenggelamkan dalam air, kemudian 3 kali kemudian keluar dari air, itu yang dilihat oleh mata. Tapi misteri sesungguhnya terjadi adalah ketika manusia yang lama ini masuk ke dalam air, tenggelam dalam air. Makanya baptisan itu tidak hanya dipercik tapi ditenggelamkan dalam air, karena ini ketika tenggelam dalam air itu manusia lamanya dikubur. Artinya manusia yang belum masuk ke dalam keselamatan, masuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga, itu dikubur manusia lamanya. Kemudian ketika keluar dari air, ini keluar dari kandungan dari manusia baru. Manusia baru artinya manusia yang sudah tercatat dalam gereja yang abadi, tercatat dalam kerajaan surga, di gereja yang menyatu dengan Tuhan
Yesus Kristus baik di bumi maupun di surga. Makanya ketika baptisan itu terjadi, bahwa orang baik orang itu mati ataupun orang itu hidup, masih ada dalam persekutuan dalam gereja itu. Jadi ketika kita berdoa untuk orang-orang yang mati, yang sudah berada di pangkuan Abraham, nah di pangkuan Abraham itu juga masih ada gereja. Jadi gereja itu di dunia ini ada persekutuan orang-orang beriman, di pangkuan Abraham juga terjadi di persekutuan dengan orang-orang beriman. Jadi gerejanya manunggal. Nah itulah satu-satunya misteri yang ada dalam gereja mula-mula, gereja purba. Di gereja, makanya baptisan, kenapa baptisan harus diulang atau baptisan lagi dan seterusnya, bukan masalah baptisan ulang atau baptisan dibaptis lagi, karena memang arti dari baptisan di gereja ortodok, gereja purba itu berbeda arti dengan baptisan dalam gereja-gereja yang lain. Jadi bukan masalah dibaptis lagi ataupun tidak dibaptis lagi, itu maknanya bahwa ketika dibaptis tenggelam itu presbiter atau romo mendoakan supaya namanya tercatat dalam buku kehidupan. Nanti akan didaftarkan, makanya namanya disebutkan secara jelas dalam pangkuan Abraham. Makanya ketika ada Lazarus di pangkuan Abraham, disebutkan jelas bahwa Lazarus ini namanya Lazarus, sementara orang yang di dalam Tartarus atau di dalam kesengsaraan, orang kaya yang dalam cerita dalam kitab dikatakan bahwa orang kaya itu jadi tidak punya nama dari orang kaya itu, tapi orang yang sudah masuk dalam pangkuan Abraham tercatat namanya, yaitu Lazarus. Nah ini ketika kita dibaptis itu kita dibaptis kemudian di sebuah pengurapan kudus atau sakramen kudus, itu nama kita sudah tercatat dalam kerajaan surga. Nah kita lanjutkan mengenai pengurapan sakramen krisma. Jadi setelah dibaptis nanti ada sakramen pengurapan kudus. Demikian pembahasan. Kita lanjutkan berikutnya mengenai sakramen pengurapan kudus. Salam.